jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya solusi supaya kita tidak berpecah belah adalah kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul apa enggak betul? Betul. Siapa yang bilang kembali kepada sunnah akan membuat perpecahan? Mari kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kembali kepada hadis. Baca hadis. Apa yang terjadi? Ihtajama orang yang berbekam maka batal puasanya. Dalam satu hadis, aftaral hajim wal mahjum. Hajim yang membekam, mahjum yang dibekam, aftara, maka puasanya batal. Hadisnya sahih. Baca hadis satu lagi. Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi ketika sedang puasa dia berbekam. Hadis satu lagi mengatakan batal puasa orang yang berbekam. Hadis yang ini mengatakan Nabi sedang berpuasa berbekam. Kira-kira dua hadis ini maknanya satu, kontradiktif, ikhtilaf. Jadi kalau ada orang mengatakan ini kita ikhtilaf karena tidak kembali kepada hadis. Kalau kita kembali kepada hadis tidak ada ikhtilaf. Hadisnya aja ikhtilaf, gimana enggak ikhtilaf? Ikhtilaf itu hilang bukan kembali kepada hadis, tapi kembali kepada penjelasan ulama. Tapi begitu ulama menjelaskan, hilang ikhtilafnya. Gimana bisa ikhtilafnya hilang Pak Ustaz? Hadisnya jelas mengatakan orang yang berpuasa itu batal kalau dia berbekam. Hadis ini mengatakan Nabi Muhammad berbekam sedang berpuasa, berarti puasanya enggak batal. Gimana ceritanya? Ternyata hadis yang mengatakan Nabi berbekam ketika berpuasa adalah hadis yang terakhir. Maka hadis yang awal tadi statusnya adalah mansukh. Maka itulah dikenal dalam ilmu usul fikih bernama istilah nasakh. Nasakh yang menghapus nasikh, yang dihapus adalah mansukh. Dari mana ilmu usul fikih ini datang? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi Al-Muradi. Ta'al ya Rabi, ta'al. Kalau bahasa di kampung kami di Sumatera, come here a moment. Mohon maaf ke. Lalu datanglah Rabi. Ada apa wahai guruku? Tulis surat wahai Rabi. Lalu Imam Rabi mengambil pena dan kertas. Dia tulis semua yang keluar dari mulut Imam Syafi'i. Tulis. Jadi satu kitab. Itulah dia kitab Ar-Risalah. Kitab usul fikih tertua di dunia yang ada sampai hari ini. Betul kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kami menghafal hadis, tapi kami tidak mengerti mana hadis am, mana hadis khas, mana mutlak, mana muqayyad. Tidak mengerti. Maka datang seorang yang dikirim Allah Subhanahu wa taala, pewaris para nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan kami mengagumi Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kebetulan guru kami mazhabnya Syafi'i. Enggak salah. Ibu mengagumi Imam Syafi'i. Oh jelas Pak Ustaz. Kenapa? Suami saya namanya Pak Syafi'i. Mohon maaf Pak Syafi'i, jangan tersinggung. Tapi orang yang berilmu dia mengatakan Imam Syafi'i lah datang menyelesaikan ikhtilaf yang ada di kepala ahli hadis. Ahli hadis hebat, luar biasa. Tapi mereka ini seperti orang yang menjual obat. Lalu datang apoteker, lalu datang dokternya yang menentukan dosisnya, yang mengatakan ini nasakh, ini mansukh. Oh ini bukan nasikh mansukh, tapi ini al-jam'u. Oh ini adalah menjelaskan. Itu semua adalah ulama. Tapi sekarang banyak orang tak percaya kepada ulama. Kalau mobilnya rusak, dia bawa ke bengkel. AC-nya rusak, dia bawa ke tukang servis. Handphonenya rusak, dia bawa ke counter HP. Tapi kalau agamanya rusak, dia betulin sendiri. Kita nggak perlu pada ulama. Kita bisa baca sendiri. Waktu mobilmu rusak, bisa kau betulin sendiri. Saya perlu pada bengkel. Tapi kenapa pada ulama kau tak percaya? Dan sekarang ada pula orang yang memaksa setiap anak-anak mesti mengikut selera dia. Jangan belajar kitab kuning aja, jangan ngapal Quran aja, belajar fisika, belajar biologi, belajar kimia, belajar sains teknologi. Betul, tidak salah, tapi takutnya nanti orang pesantren membalik juga. Dia datang ke dosen fisika, dia datang ke guru
kimia. Jangan cuman hebat kimia aja, baca juga ini Alfiyah Ibnu Malik, baca juga ini kitab kuning. Bisa orang berpikir terbalik demikian. Kita semua diberikan kelebihan-kelebihan. Ada mungkin kelebihannya di bidang ilmu umum, ada kelebihan di bidang ilmu agama, tapi semua kelebihan ini dipakai untuk menolong agama Allah. Intan surullah yansurkum. Jadi anak kita kemana kelihatan kecenderungannya, insya Allah kita arahkan ke sana. Anak saya ini kemana-mana Pak Ustadz selalu bawa jarum suntik, dokter spesialis. Nggak lulus Pak Ustadz, pecandu narkoba. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Anak saya ini kemana-mana selalu mandi ke sungai, angkatan laut. Anak saya ini main semprit-sempritan, polisi lalu lintas. Tapi selalu bawa bola, wasit. Ternyata orang barat punya ilmu. Jadi anak-anak itu sudah tahu bakatnya dari kecil, diarahkan ke sana. Sekarang saya menemukan beberapa jamaah dokter, tapi hobinya nulis novel. Setelah ditanya-tanya, kronologis ceritanya, rupanya saya dulu nih fakultas kedokteran terpaksa Pak Ustadz. Untung nggak salah suntik. Jadi kita lihat bakat anak kita ini kemana. Ustadz Somad dulu bakatnya gimana? Saya dulu, ini rumah saya, ini ada warung di dekat rumah, jual minyak.